Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman kelas B, Hukum Perbankan dan Jaminan. Selamat malam untuk Ibu Diana Napitupulu, SHM HMKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Kembali lagi bersama saya, Karel Nehemia Hamonangan Simbanjuntak, dengan NIM 18400-534 yang akan membahas materi terakhir dari Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB, yaitu materi mengenai koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya, koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, justru perkembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh Badan Hukum Koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat Indonesia. Lalu, apa sebenarnya Badan Hukum Koperasi? Dan apa tujuan pendirian koperasi dan kegiatan apa saja yang dijalankan oleh Badan Hukum Koperasi tersebut? Berikut kita akan menguraikannya secara bersama-sama. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk barang maupun pinjaman uang. Dalam praktiknya, terdapat banyak jenis-jenis koperasi di Indonesia. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut. Dalam buku ini hanya akan membahas mengenai koperasi yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam, walaupun banyak pihak tidak memasukkannya sebagai lembaga pembiayaan. Alasan penulis memasukkan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Ya, selanjutnya mengenai koperasi simpan pinjam. Meski bentuknya adalah lembaga keuangan, namun koperasi simpan pinjam tidak bisa disamakan dengan bank. Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola secara mandiri sekaligus demokratis. Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota tahunan atau RAT. Keuntungan koperasi diwujudkan dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha, dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota koperasi berdasarkan kontribusi mereka terhadap koperasi itu sendiri. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari yang pertama simpanan pokok, merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota koperasi. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Yang kedua ada simpanan wajib, merupakan simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota koperasi setiap bulannya. Yang ketiga adalah simpanan sukarela, yaitu simpanan yang jumlah
dan waktunya tidak ditentukan. Yang keempat adalah dana cadangan, yaitu sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota koperasi dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi tersebut. Yang kelima adalah modal pinjaman, yaitu dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi itu sendiri. Yang keenam adalah hibah atau donasi, yaitu dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan sebuah usaha. Agar roda ekonomi koperasi simpan pinjam terus berputar dan mampu memberikan manfaat kepada anggotanya, koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya atau pihak lain dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Selanjutnya, sumber dana koperasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali dananya tersebut kepada para anggotanya yang membutuhkan dana tersebut, dan jika memungkinkan, koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota. Di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian, sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang mempunyai kelebihan dalam hal dana. Secara umum, sumber dana koperasi terdiri dari para anggota koperasi itu sendiri dan dari luar koperasi itu sendiri. Sumber dana yang berasal dari para anggota koperasi itu sendiri berupa iuran wajib, yang kedua iuran pokok, dan yang ketiga adalah iuran sukarela. Sumber dana koperasi yang berasal dari luar koperasi itu sendiri yaitu badan pemerintah, yang kedua adalah perbankan, dan yang ketiga adalah lembaga swasta lainnya. Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dananya tersebut. Sebagai contoh, dalam koperasi simpan pinjam, semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang ke koperasi, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjamnya sama sekali. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, fungsi koperasi simpan pinjam. Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam meliputi yang pertama pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota, yang kedua penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan yang mendesak, ketiga tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota, dan yang keempat pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Awalnya koperasi simpan pinjam hanya memberikan pelayanan kepada anggotanya saja, tetapi pada perkembangannya yang hari demi hari, koperasi simpan pinjam juga bersedia melayani di luar anggota koperasi simpan pinjam itu sendiri selama saat melakukan simpan pinjam status pihak tersebut adalah calon anggota. Jadi memang ada ketentuannya juga untuk dapat meminjam uang di dalam sebuah koperasi simpan pinjam. Walaupun terlihat bukan merupakan anggota di dalam koperasi simpan pinjam, tetapi memang orang tersebut yang akan meminjamnya harus merupakan calon anggota daripada koperasi simpan pinjam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang anggota koperasi, yaitu yang pertama harus warga negara Indonesia. Yang kedua, keanggotaan bersifat perseorangan, bukan badan hukum. Yang ketiga, mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ditentukan oleh lembaga tersebut. Yang keempat, menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) dan ketentuan yang berlaku di dalam koperasi. Saat menjadi seorang anggota koperasi simpan pinjam, seseorang berhak melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk mengajukan pinjaman. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman di koperasi simpan pinjam adalah: yang pertama, berstatus anggota atau calon anggota di dalam koperasi simpan pinjam. Yang kedua, mengisi formulir pinjaman. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi kartu identitas. Yang keempat, menyerahkan fotokopi KK, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan.
Ketika mengajukan pinjaman, nasabah biasanya akan mendapatkan penjelasan mengenai bunga, akad, serta jangka waktu peminjaman. Secara umum, bunga yang diberikan koperasi simpan pinjam cenderung lebih murah dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, karena tujuan utama koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada para anggota koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam sendiri menggunakan beberapa alternatif perhitungan bunga, yaitu mekanisme bunga flat, perhitungan bunga menurun, perhitungan bunga anuitas, dan perhitungan bunga efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis koperasi. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan para kelompok tersebut. Adapun jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang di dewasa ini adalah yang pertama koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir adalah koperasi serbaguna. Yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Sebagai contoh, untuk koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, ataupun industri, ataupun jasa. Kemudian koperasi konsumsi, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan, dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit, yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran koperasi simpan pinjam. Karena berpedoman pada prinsip dasar koperasi, koperasi simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggotanya. Di antaranya, yang pertama meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggotanya melalui penyaluran dana kredit. Yang kedua, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat. Yang ketiga adalah pembagian SHU, sisa hasil usaha, sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Yang keempat, pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Yang kelima, sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan daripada koperasi. Keuntungan daripada koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Di samping itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungannya juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula. Demikian pula sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi adalah yang pertama biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam, yang kedua biaya administrasi setiap kali bertransaksi, dan yang ketiga hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai pendirian daripada koperasi itu sendiri. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil, kantor wilayah Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi, rapat pengurus mengangkat pengurus dan dewan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam kegiatan peminjaman, koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif murah,
yaitu sekitar 12% 1 tahun. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggotanya sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi dapat memberikan peminjaman kepada bukan anggota koperasi tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara dan syarat dalam mengajukan sebuah pinjaman kepada koperasi simpan pinjam. Alasan mengajukan pinjaman di koperasi. Belakangan ini koperasi dijadikan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan finansial bagi masyarakat. Bahkan seringkali menjadi tempat pertama sebagai sebuah solusi untuk pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. Keberadaan koperasi simpan pinjam menjadi pilihan masyarakat untuk mencukupi modal bisnis mereka. Sebab koperasi simpan pinjam ini sangat berperan penting dalam menyalurkan modal kepada masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah. Lalu, apa alasan masyarakat lebih memilih meminjam di koperasi daripada di bank atau di lembaga keuangan lainnya? Yang pertama, persyaratan dan proses pengajuan peminjaman cenderung lebih mudah dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, koperasi didirikan dengan tujuan pemerataan ekonomi, memiliki nilai adil dengan bunga flat dan bahkan cenderung turun. Yang ketiga, dengan meminjam di koperasi akan mengurangi praktek rentenir dengan sistem bagi hasil. Yang keempat, menjadi anggota koperasi itu berarti kamu mendapat sisa hasil usaha atau SHU yang bisa mengurangi bunga pinjaman yang telah kita pinjamkan sendiri. Yang kelima, pajak yang dikenakan kepada peminjam atau nasabah koperasi lebih ringan daripada bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga koperasi tidak perlu menekan biaya pinjaman untuk membuat imbal hasil para pendana menjadi lebih besar. Yang terakhir, bunga peminjaman di koperasi lebih rendah daripada bunga pinjaman di bank. Untuk plafon pinjaman di bawah 3 miliar. Rata-rata plafon pinjaman di koperasi tidak kalah dari kredit tanpa agunan atau KTA bank, yaitu mulai dari 500.000 hingga ratusan juta rupiah. Namun ada pula koperasi yang tidak memberi batasan plafon pinjaman atau disesuaikan dengan nilai jaminan. Terus selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan dan dapat kita pilih dalam memilih sebuah lembaga koperasi yang tepat untuk dapat mensejahterakan kehidupan kita sendiri. Begitu banyaknya jenis koperasi yang tersedia untuk mensejahterakan masyarakat. Beberapa di antaranya mungkin mendukung kebutuhan finansial. Namun, langkah-langkah berikut ini harus kamu terapkan dengan benar agar koperasi yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita pun tidak merasa dirugikan. Yang pertama, pastikan koperasi yang kita pilih merupakan jenis koperasi simpan pinjam. Ini dikarenakan tidak semua koperasi menyediakan layanan meminjamkan dana. Yang kedua, koperasi simpan pinjam sekunder dilarang untuk memberikan dana atas nama perorangan. Jika kita ingin meminjam dana atas nama perorangan, maka kita harus memilih koperasi simpan pinjam primer. Yang ketiga, pastikan koperasi yang kita pilih telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Yang keempat, koperasi memiliki izin penyelenggaraan transfer dana dari Bank Indonesia dan atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kelima, pilihlah koperasi yang menyediakan pinjaman tanpa agunan atau jaminan, sebab tidak semua koperasi memiliki KTA. Mayoritasnya hanya menyediakan kredit multiguna. Yang keenam, pastikan bahwa koperasi mengikuti rapat tahunan secara rutin. Ini masuk ke dalam pertimbangan apakah koperasi yang kita pilih tergolong aman atau tidak.
Yang ketujuh, sebagai calon anggota kita berhak memastikan apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh koperasi dalam beberapa tahun terakhir. Jika ada, koperasi harus menyampaikan anggaran sisa hasil usaha atau SHU kepada kita. Yang terakhir, pastikan koperasi melakukan perekrutan secara terbuka dengan jumlah minimal 20 orang. Yang terakhir, kita juga jangan lupa harus selalu rajin memeriksa ke pemerintah setempat, baik di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi, untuk mengetahui sebuah legalitas atau kelegalan dan keamanan lembaga koperasi tersebut. Sebab semakin banyak koperasi atau konvensional online yang sangat memudahkan penggunanya. Itu artinya kita juga harus semakin waspada terhadap kasus penipuan, baik peminjaman bodong atau investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi. Selanjutnya, setelah kita telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam mengajukan peminjaman di koperasi simpan pinjam, yang salah satunya itu harus warga negara Indonesia, terus membayar simpanan pokok dan wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka langkah selanjutnya adalah yang pertama, serahkan berkas-berkas persyaratan seperti KTP, KK, dan semua berkas lainnya. Yang kedua, serahkan proposal pengajuan pinjaman dana berisi tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha, membayar tagihan atau cicilan kendaraan, dan alasan-alasan lainnya yang telah kita buat. Yang ketiga, jika kita ingin mengajukan peminjaman bisnis, maka kita harus datang langsung ke kantor koperasi bersangkutan. Yang keempat, itu proposal pengajuan peminjaman dana yang kita buat akan diperiksa oleh pengurus koperasi. Mereka akan mempertimbangkan isi proposal kita sesuai dengan prosedur peminjaman yang sudah ditentukan sebelumnya di dalam koperasi. Yang kelima, jika proposal pengajuan peminjaman dana telah disetujui, maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam akad pinjaman koperasi. Yang terakhir, menyetujui kontrak mengenai bagi hasil dan cicilan tiap bulan yang harus dibayarkan. Selanjutnya, dalam mengajukan peminjaman di koperasi, kita memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah kamu akan dibebankan bunga yang sangat rendah dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Terdapat beberapa tipe bunga yang biasa diaplikasikan atau diterapkan pada peminjaman jangka pendek di sebuah koperasi, antara lain yang pertama bunga flat. Bunga tipe ini sering digunakan dalam pinjaman jangka pendek. Maksud dari bunga flat adalah perhitungan bunga nominalnya selalu sama setiap bulannya. Yang kedua, bunga menurun. Bunga ini adalah tipe bunga yang dipengaruhi oleh besaran dari nilai pinjaman pokok. Semakin kecil pinjaman, maka semakin kecil bunganya. Yang ketiga, bunga menurun efektif. Metode perhitungan bunga jenis ini juga sering digunakan dalam peminjaman di koperasi. Tipe bunga ini dihitung dari saldo akhir di setiap bulannya, sehingga bunga yang kamu bayarkan akan menurun atau akan turun setiap bulannya. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bunga koperasi lebih murah dibandingkan bunga peminjaman di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya. Ini karena tujuan pengadaan kegiatan simpan pinjam di koperasi yaitu untuk mensejahterakan semua anggotanya, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan usaha peminjaman, koperasi menggunakan alternatif perhitungan bunga sebagai berikut. Yang pertama, bunga flat. Karena nominal bunganya selalu sama setiap bulan, maka tidak dibutuhkan perhitungan khusus untuk bunga ini. Yang kedua adalah bunga menurun. Di bawah ini adalah contoh perhitungan bunga menurun dengan suku bunga 1% sesuai dengan yang biasa digunakan pada perhitungan bunga pinjaman koperasi. Yang dimana rumusnya adalah RC itu sama dengan, RC itu bunga menurun ya. RC sama dengan dalam kurung sisa pokok dikali suku bunga dibagi 30 hari, dalam kurung dikali jumlah hari. Jadi kita sebagai peminjam sebaiknya membayar pokok dan bunga secara rutin setiap bulannya. Sebab jika di akhir bulan kita tidak melakukan angsuran bunga, maka bunga yang belum dibayar tersebut akan dihitung sebagai pengali untuk perhitungan di bulan
berikutnya. Dan tipe jenis bunga di koperasi yang ketiga adalah bunga menurun efektif atau sliding rate. Adapun rumusnya yang harus diketahui adalah angsuran bunga sama dengan saldo dikali dalam kurung suku bunga dibagi 12 bulan. Jadi total angsuran pokok plus bunga setiap bulannya berbeda-beda dan semakin menurun. Jika ditotalkan maka selama 6 bulan kamu harus dikenakan bunga sebesar sekian, sehingga kamu harus membayar pinjamannya sejumlah sekian. Terus kita akan membahas mengenai kekurangan atau kelemahan dalam meminjam dana di koperasi simpan pinjam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih menggunakan cara konvensional, termasuk perihal peminjaman dana. Sebagian besar koperasi belum memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga kamu mungkin akan kesulitan mendapatkan informasi mengenai produk pinjaman dan hal-hal lainnya. Yang kedua, harus menyetor simpanan wajib dan simpanan pokok sesuai dengan ketetapan koperasi terkait. Kedua simpanan ini tidak dapat kamu ambil, kecuali kamu keluar dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga, rentan konflik kepentingan atau tindakan penyalahgunaan. Ini dikarenakan terjadi tumpang tindih antara peran dan manajemen kepengurusan. Yang keempat, rentan terjadi perselisihan pada saat rapat anggota. Hal ini menyebabkan sisa hasil usaha atau SHU tidak menentu, sehingga membuat pembagian hasil menjadi tidak pasti. Yang terakhir, plafon pinjaman terbatas dan membutuhkan jaminan apabila nominal pinjaman lebih dari 50 juta. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai koperasi simpan pinjam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.